Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wartono di channel fotografi favorit kita semua, Wartono Moto. Oke, kali ini saya mau unboxing sebuah kamera dari Nikon ya, Nikon D7500. Ini sudah dikeluarkan Nikon cukup lama ya, yaitu 2017, tepatnya 12 April 2017, dan sebagai pengganti Nikon D7200. Ini saya belinya yang bekas dan ini body only. Layak nggak sih Nikon D7500 ini di tahun 2020? Ayo kita buka sekarang dulu ya. Oke, ini ya. Ini ada manual booknya masih. Oke, ini juga ada notanya ya. Ini dulu beli barunya 15 juta ya dia. Ada chargernya, kepala charger ya. Baterainya menggunakan yang tipe NL15 1900 mAh. Kabel USB ya. Ini Type C. Ini strapnya ya, kabel untuk charger, kabel power. Ini bahkan masih ada penutup batsunya ya. Dan ini unit kameranya, jadi masih lengkap ya, bekas tapi masih bagus ya, masih lengkap kelengkapannya di sini. Dan salah satu saran saya, tips untuk beli yang bekas ya, nah itu pertama lihat sellernya, ini untuk pemakaian dia pribadi atau dia itu pedagang. Nah, ini saya cek, ini memang dia pemakaian pribadi ya. Nah, jadi emang dia sudah upgrade ke D850 ya, full frame-nya, dan ini sudah mau dijual ya karena dia sudah upgrade ya. Nah, jadi emang penggunaan pribadi dan tangan pertama lah, itu yang penting. Dan di sini juga masih bagus ya, saya lihat build quality-nya dan bekas-bekas pemakaiannya juga nggak terlalu terlihat ya. Jadi walaupun bekas tapi ini masih bagus. Penggunanya juga memang seorang fotografer yang sudah berpengalaman ya, jadi memang dia bisa merawat kamera. Oke, secara umum di sini saya akan sedikit mereview ya tentang kamera ini di Nikon D7500. Kenapa sih saya beli kamera DSLR lagi ya? Padahal sekarang mungkin zamannya sudah banyakkan mirrorless ya. Jadi lebih kecil, lebih ringkas, dan fiturnya juga lebih kekinian ya. Nah, tapi kenapa saya kok memilih DSLR lagi dan Nikon lagi ya? Nah, padahal Nikon beberapa waktu yang lalu 22 Oktober ya, itu Nikon Indonesianya sudah hengkang dari Indonesia. Tapi sebenarnya tidak masalah ya, karena itu hanya manajemen Nikon Indonesianya. Tapi semuanya kembali ke Alta Nikindo ya, termasuk servis yang macam-macam juga masih ada. Kenapa sih kok masih DSLR? Pertama, karena saya mau memanfaatkan ini ya, saya sudah ada lensa ini yang Nikon 18200 ya, VR2. Ini saya sudah punya, jadi eman-eman kalau nantinya saya sebenarnya ada keinginan sih, terutama setelah Nikon hengkang itu mau pindah ekosistem, mungkin mau pindah ke Sony, ke Fujifilm atau ke Canon ya. Tapi setelah saya pikir-pikir, saya sudah beberapa investasi ya, termasuk kamera yang saya gunakan itu juga Nikon. Kalau yang saya gunakan itu Nikon D5300 ya. Jadi ini termasuk upgrade saya ya. Jadi saya putuskan tetap Nikon aja lah ya, karena emang dari segi kualitas dia sudah tidak diragukan ya secara umum. Oke, itu ya jadi alasan saya kenapa masih DSLR dan masih Nikon ya, karena pertama saya sudah beberapa investasi ya, termasuk ada lensa ini
makanya saya belinya yang body only karena saya sudah ada lensa 18-200 VR2 ini ya. Jadi eman-eman kalau tidak dipakai atau pindah ke sistem tentunya akan invest lagi. Itu ya, itu yang pertama. Kemudian di sini juga saya melihat walaupun ini sudah 3 tahun yang lalu ya, yaitu 2017, tapi di sini yang saya butuhkan itu sudah mencukupi ya, di mana dalam hal video ya, karena saya lebih banyak tentang video ya biasanya untuk pengambilannya. Di sini videonya dia sudah bisa 4K 30 fps dan untuk Full HD-nya juga bisa 60 fps ya. Jadi ini sudah peningkatan dari versi pendahulunya di 7200 di mana dia hanya bisa Full HD. Kemudian di sini juga layarnya sudah bisa tilt seperti ini ya. Jadi walaupun belum full articulate seperti di 5300 yang bisa selfie ya, tapi ini pun sudah cukup lumayan ya. Daripada yang saya versi pendahulunya di 7200 yang masih statis ya. Ini juga bisa kita mudah dalam pengambilan low angle, high angle ya, bisa seperti itu ya. Kemudian di sini walaupun ada pengurangan dari megapikselnya kalau dibandingkan D7200 itu 24 megapiksel, sedangkan ini 20,9 atau 21 megapiksel. Ya, cuma pengurangan itu fungsinya untuk peningkatan dari sisi videonya justru, dan juga shutter speednya, dimana shutter speednya ini meningkat menjadi 8 frame per second, dimana di D7200 itu cuma 6 frame per second. Kemudian di sini juga ada peningkatan ISO, dimana untuk native ISO-nya dari 100 sampai 51200, yang mana sebelumnya di D7200 itu cuma 100 sampai 25600. Jadi sudah ada peningkatan, dan ini pun masih bisa di expand ya sampai ISO 50 dan 1.640.000. Jadi untuk low light-nya itu jelas lebih bagus ini ya. Jadi untuk sport, karena saya dulu juga pernah di sport ya, di motor terutama, dan nantinya kemungkinan kalau di sport lagi mungkin di olahraga sepak bola atau di motor, nanti ini pun masih bisa sangat mampu ya, karena framenya juga lebih cepat, dan tentu juga ada peningkatan dari sisi fokusnya ya, autofokusnya itu lebih meningkat, dan ini sudah menggunakan prosesor dari Expeed 5 ya, walaupun sekarang yang terbaru sudah Expeed 6 ya, tapi ini sudah termasuk baru juga Expeed 5. Yang Expeed 6 yang keluaran yang baru-baru seperti Nikon Z6, Z7 ya, dan yang terbaru. Selain itu ini juga sudah mendukung webcam ya, jadi ini bisa dijadikan webcam, dimana beberapa waktu yang lalu Nikon merilis software Nikon Webcam Utility ya, dan tidak semua kamera DSLR Nikon itu mendukung. Nah, salah satu yang mendukung itu DSLR ini. Jadi yang mendukung itu ada yang terbaru yaitu D6, terus ada D850, D500 ya kakaknya ini, terus ada ini D7500, dan adiknya ini D5600. Jadi yang di SLR yang disupport hanya itu, dan ini sudah termasuk. Kenapa saya memilih ini juga salah satunya itu ya, nanti bisa untuk webcam. Tentunya ini juga jadi upgrade saya dari kamera saya sebelumnya D5300. Cuma ini juga ada pengurangan dari D7200. Salah satu pengurangannya adalah tadi ya, megapikselnya, kemudian slot memorinya ini cuma 1. Kalau di D7200 itu ada 2 slot memorinya. Layar sekundernya ya, yang tentunya akan memudahkan kita untuk bisa melihat informasi-informasi seperti ISO, shutter speed, diafragma ya, dan lain-lain. Dan di sini juga untuk colokannya sudah ada mic ya, ini 3,5 mili jack, terus ada USB, micro USB, dan HDMI, mini HDMI ya.
Kemudian di sini sudah ada earphone-nya ya, atau headphone untuk monitoring audio ya. Jadi sangat cocok untuk memang video ya, lebih ke videografinya juga dapat ya. Terus ini juga untuk remote juga bisa di sini, colokan untuk remote. Ini juga sudah ada Bluetooth dan Wi-Fi-nya ya. Walaupun untuk NFC-nya tidak ada ya. Yang justru di adiknya, di pendahulunya ya, di 7200 itu sudah ada. Di sini sudah tidak ada. Nah, NFC-nya dihilangkan. Jadi ini sama, yaitu crop factor ya, atau APS-C. Nah, kamera APS-C. Oke, sekarang coba kita pakai ya. Untuk memorinya bisa menggunakan SD card ya, SDHC, UHS 1, SDHC, SDXC juga bisa, atau SD card biasa juga bisa ya. Dan ini layarnya juga sudah touchscreen ya. Tentu ini juga peningkatan ya dari sesi sebelumnya atau dari D7200. Oke, mungkin itu ya sedikit dari saya. Sebelumnya di sini saya juga mau menambahkan lagi untuk tips membeli kamera bekas ya. Yang tadi pertama kita cek dulu sellernya, apakah emang itu sellernya itu dia untuk penggunaan pribadi ataukah dia penjual sejati ya. Kalau saran saya ya yang memang kita belinya ke fotografer ya, artinya penggunaan pribadi. Nah, sehingga kameranya pun lebih terawat ya, jadi dia bukan seller, itu saran saya. Dan yang tangan pertama ya. Kemudian yang kedua, cek shutter count-nya atau jumlah shutternya itu berapa. Kalau ini yang saya beli itu sekitar 30.000 ya, nah, tidak terlalu banyak tapi juga tidak terlalu sedikit. Dan nantinya juga kedepannya itu kemungkinan akan lebih banyak saya pakai di video, jadi juga tidak terlalu bermasalah. Biasanya kalau kamera ini saya cek itu rata-rata kamera di SLR itu sekitar 100 ribuan ya count-nya, shutter count-nya. Tapi untuk kamera ini tuh bisa sampai 200.000. Dan beberapa punya teman saya itu juga kamera-kamera Nikon bisa ada yang sampai 300.000, itu juga masih enjoy aja dipakai ya, seperti itu. Jadi pastikan seperti itu. Kemudian tanyakan juga ke sellernya ada minusnya enggak, mungkin ada cacatnya apa, terutama yang mempengaruhi gambar ya, seperti ada jamur atau ada kotorannya atau apa. Nah itu juga perlu dicek ke customernya ya. Nah, dan setelah saya tanya juga semua fungsinya normal, dan katanya emang ada sedikit lecet tapi tidak terlihat. Nah, dan emang ya ada sedikit lecet di bagian ininya ya, tapi ini wajar lah ya, nggak terlalu berpengaruh juga. Ini ya bagian tutup ini ya, tutup apa ini, mic HDMI ini cuma ya lecet karena mungkin kebentur atau apa ya. Nah, tapi saya rasa ini nggak masalah ya. Itu saya lihat yang lain juga masih bagus, nggak ada yang cacat, dan mungkin emang ini penggunanya itu memang fotografer sejati ya dia. Nah, jadi emang perawatannya juga bagus dia ya. Ya, oke, bagi kalian yang menginginkan kamera seperti ini juga boleh cek di deskripsi. Kalian bisa beli yang baru, body only ataupun yang kit dengan lensa kitnya. Lensa kitnya ini yang 18-140 ya. Jadi ini memang kamera yang ibaratnya all around ya, untuk segala macam kondisi. Untuk sport fotografi juga bisa, untuk landscape juga bisa ya, dan untuk video juga mampu ya. Artinya udah all in one ya, all around, udah sangat cocok sekali ya. Dan tentunya ini khas Nikon ya, gripnya mantap sekali di pegangan. Tentunya ya itu terserah kalian ya, kalian mau tetap di DSLR atau ke mirrorless ya.
atau kalian pengguna Nikon ataupun tidak. Nah, tapi yang jelas ini saya tetap masih menggunakan Nikon ya sampai sekarang. Ya, semoga kamera ini berkah dan bisa menjadi kamera yang barokah, bermanfaat bagi saya, terutama bagi pekerjaan saya ya. Oke, tips yang lain juga, kalian juga harus mencek dulu ya info-info tentang kamera yang akan kalian beli. Jadi sebelumnya saya juga sudah riset tentang kamera, mulai dari Sony, Fujifilm, Canon ya, karena mau beli kamera dengan budget yang ya di bawah 10 juta lah ya. Terus saya pikir-pikir, akhirnya saya pun memutuskan untuk membeli ini ya, yang kamera Nikon D7200 body only ini ya, karena ya tadi untuk memanfaatkan lensa saya yang sudah ada dan untuk memaksimalkan ekosistem yang sudah saya bangun bersama Nikon ya. Jadi saya masih belum pindah ekosistem sampai sekarang. Oke, dan rencananya emang sudah di Nikon aja karena sudah ada ekosistemnya ya. Mungkin kalau suatu saat beli kamera merek lain juga agak masalah ya, karena brand kamera itu ya tidak Nikon aja ya, brand juga banyak dan banyak juga yang bagus ya. Sony juga bagus, Fujifilm juga bagus, Canon juga bagus, dan yang lainnya Lumix, Pentax, nah lain-lain itu juga, Leica ya, dan banyak bisa kalian beli ya. Jadi jangan fokus ke satu brand juga ya. Cuma emang kalau di fotografi itu kan ada hal-hal terkait mungkin barang-barang kita yang kita beli seperti lensa, kemudian flash dan lain-lain. Itu kan tentu kalau satu brand itu lebih memudahkan ya, karena kita menjadi satu ekosistemnya. Itulah kenapa banyak fotografer yang biasanya memiliki satu brand, dia apa pakainya. Kalau Canon ya rata-rata Canon semua, karena investasinya banyak ya, tidak hanya di bodi kamera tapi juga lensa-lensanya dan aksesoris-aksesoris pendukungnya, itu membentuk semacam ekosistem. Jadi kalau kita brandnya campur-campur, nanti lensanya juga nggak bisa dipindah-pindah, ataupun walaupun bisa pakai konverter tapi kan ribet ya, dan nggak bagus lah, nggak sesuai lah ya, seperti itu. Makanya beberapa rata-rata lah ya fotografer itu dia biasanya satu brand ya, walaupun memiliki juga merek yang lain, tapi biasanya untuk kamera secondary atau kamera keduanya ya, seperti itu. Oke, saran saya yang lain yaitu ketika kalian membeli kamera ya, terutama yang bekas seperti ini, pastikan kalian bikin video unboxingnya ya seperti ini, sehingga nanti kalau ada masalah, ada mungkin kendala apa, itu kalian mudah untuk komplainnya ya, karena ada buktinya berupa video unboxing ya. Termasuk ini saya belinya kan di Shopee, jadi ketika kalian mengajukan pengembalian dana itu juga butuh bukti ya, buktinya foto-foto terus sama video unboxing, itu akan lebih mendukung ya, mendukung argumen kalian, sehingga kameranya nanti atau barangnya bisa kalian ajukan pengembalian dana ya, seperti itu ya. Dan saya rasa ini sangat bagus sekali kameranya, sesuai dengan ekspektasi saya. Kemudian jangan lupa juga supaya dites ya, dicoba kameranya apakah fungsinya berjalan dengan lancar semua ya, agar nanti kalian tidak menyesal ya. Jadi pastikan semuanya sudah dicek. Setelah dicek baru centang barang sudah diterima, dan berikanlah review yang positif kalau barang itu bagus, dan ajukan komplain atau pengembalian barang kalau emang barang itu ada yang cacat atau tidak sesuai dengan yang ada di situ ya. Selain itu di sini juga kenapa saya masih menggunakan Nikon, di sini juga secara ekosistem dan menu-menunya itu juga saya tidak perlu banyak belajar lagi ya, karena ini sudah sama, hampir sama lah Nikon ya, dengan Nikon saya juga yang sebelumnya di 5300 itu juga hampir sama ya. Oke, demikian ya
beberapa tips dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like jika kalian suka ini, dan silahkan bagikan ke sosial media dan ke teman-teman kalian jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat. Dan silahkan boleh komen di kolom deskripsi ya, kalau kalian juga pengguna Nikon atau tertarik dengan produk yang saya review ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin cukup dari saya. Dari sini saya cuma unboxing dan sedikit review saja ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah saya cek fungsinya, ternyata kameranya ada sedikit masalah ya, sedikit trouble. Bukan sedikit lah, tapi ya lumayan lah kalau menurut saya, karena autofokusnya itu nggak jalan ya, kadang jalan kadang enggak. Nah, kemudian ada bunyi ketika live view kita mengganti aperture, itu ada bunyinya. Nah, ini sebelumnya ini saya menggunakan kamera saya yang lama ya, Nikon D5300 ya. Ini untuk ngecek lensanya ini ya, lensanya ini apakah bermasalah atau tidak ya. Kita cek dulu pakai kamera saya ya. Oke, itu perhatikan fokus ya, bisa. Dan ketika saya zoom, nah dia juga fokusnya masih dapat, bisa. Nah, perhatikan autofokusnya jalan ya, ini kamera saya yang lama dengan lensa ini ya. Nah, bisa dilihat ya. Oke. Ya, autofokus ya. Jadi lensa saya ini kan tidak bermasalah ya. Oke, sekarang saya matikan aja ini. Sekarang lensanya saya lepas, saya pasangkan ke kamera Nikon D7500 yang saya beli tadi ya. Oke, ini. Kemudian ini D7500 ya. Oke. Oke, ini udah mentok ya, udah pas. Sekarang kita nyalakan coba, dan kita live view juga. Perhatikan autofokusnya nggak jalan. Ini ketika saya pencet dia nggak fokus ya. Terus saya zoom, dia coba saya, nah ini ngeblur ya, dia blur. Perhatikan blur ya. Ini juga saya pencet-pencet nggak bisa ya. Fokusnya nggak bisa ya, padahal ini touchscreen ya, harusnya dipencet ini. Dan ini AF ya, saya udah di sininya juga udah AF. Perhatikan autofokus ya udah. Dan ini lensa tadi juga berfungsi, lensa saya ya. Ternyata di sini autofokusnya nggak jalan ya. Nah, kemudian kalau live view gini ya, live view perhatikan. Kemudian saya mau mengganti aperture ya. Nah, perhatikan ada suaranya ya. Nah, ada suaranya, kalau ganti aperture ada suaranya. Nah, itu ya kendalanya dari kamera ini. Jadi ini solusinya nanti saya kembalikan ya. Saya kembalikan ke sellernya. Nah, jadi di Shopee kalau kalian menjumpai seperti ini ya, pastikan sebelum
kalian konfirmasi barang diterima ya, itu sudah kalian unboxing dulu dan divideokan. Unboxing, divideokan, kemudian dicek benar semuanya. Kalau sudah berfungsi semua, baru konfirmasi penerimaan ya. Tapi kalau belum, dan ada kendala, nanti kalian bisa mengajukan pengembalian. Jadi syaratnya masa garansinya belum habis ya. Dan ini habisnya hari ini ya. Sebenarnya Shopee juga memberi tambahan waktu 3 hari ya, bisa perpanjangan masa garansi. Jadi bisa ada tambahan 3 hari. Tapi ini setelah saya cek juga, walaupun masih bisa saya perpanjang 3 hari, tapi setelah saya cek, terus saya juga tanyakan kepada teman saya yang lebih advance lah di kamera Nikon terutama, dia juga ya kendalanya itu ya 2, jadi autofokusnya itu kadang jalan kadang enggak ya. Tahu ini padahal ini udah pas, udah mentok ya, udah pas, dan tadi pakai kamera saya juga bisa. Dan tadi ada bunyinya cek ya, kalau live view, kalau pindah aperture itu ada bunyinya seperti tadi itu ya. Demikian ya. Kalau dari segi body sebenarnya ini sangat bagus sekali ya. Dan fungsi-fungsi lain juga kayaknya ya masih berfungsi ya. Tapi ya itu sangat fatal sih menurut saya autofocus. Oke, demikian dari saya ya, semoga bermanfaat. Jadi pastikan kalian sebelum mengkonfirmasi barang diterima itu sudah di unboxing dulu, dan di unboxing itu divideokan ya unboxingnya. Kemudian kalau ada kendala juga divideokan kendalanya itu apa. Terus pastikan mengajukan pengembalian barangnya itu sebelum konfirmasi dan sebelum masa garansi habis ya. Demikian untuk tips berbelanja lebih aman di Shopee ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.